Shalom, selamat bertemu kembali pada saat ini dengan saya, Pendeta Johnson Tumiwa dalam suara kebenaran yang sejati. Kalau kita boleh bertemu juga malam ini, semua adalah rencana dan kehendak Tuhan. Sebelum lebih jauh kita berbicara, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini kami bersyukur karena boleh bertemu lewat sosial media dengan sahabat-sahabat teman, saudara seiman, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, dan anak-anak iman hambamu. Hamba percaya kehadiran hambamu memberikan jawaban bagi mereka tentang firman Allah yang mungkin mereka ingin lebih mengetahui arti firman Tuhan tersebut. Urapi pakai hambamu dalam nama Yesus. Hambamu berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, anak muda yang dikasih oleh Tuhan. Malam ini saya masih tetap berbicara tentang rumah tangga Kristen yang bagaimana merencanakan ke depan kehidupan kita dalam masa muda kita dan memasuki rumah tangga ataupun menjalani rumah tangga yang diberikan Tuhan atau mengisi hari-hari kita yang diberikan Tuhan bersama dengan istri, suami, saudara dalam menjalani kehidupan ini. Saya akan membaca satu pembacaan firman Tuhan yang uh, saya ambil dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18. Begini bunyi firman Allah. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dalam ayat ini kita temukan bahwa Alkitab berkata setelah Allah menciptakan alam semesta dan manusia ditempatkan di Taman Eden, Tuhan melihat bahwa ciptaan manusia, khususnya menciptakan manusia itu tidak akan lebih baik jika dia akan menjadi lebih baik jika dia memiliki pendamping atau penolong. Yang dimaksud di sini laki-laki memiliki pasangan hidup. Nah, saudara-saudara, akhirnya dalam rancangan Allah, saya katakan beberapa waktu yang lalu bahwa akhirnya dia mengambil salah satu organ tubuh manusia yang ada dalam tubuh manusia itu rusuk dan membentuk seorang perempuan, membangunkan seorang perempuan untuk mendampingi atau menjadi penolong atau menjadi penyemangat atau menjadi teman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan akhirnya Adam memiliki Hawa atau perempuan itu dalam menjalani kehidupan ini. Allah telah merancangkan masa depan dari Adam dan Hawa dalam kelimpahan dan berkat Tuhan. Allah telah menetapkan hari-hari yang akan mereka lalui dan Tuhan memberkati akhirnya mereka. Dan akhirnya mereka menjadi satu keluarga yang mengalami campur tangan Tuhan. Namun dalam perjalanan hidup selanjutnya ada hal-hal yang mereka lalui yang di luar kehendak Tuhan. Dan akhirnya justru Tuhan memberkati mereka karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Anak muda yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang tua yang diberkati oleh Tuhan. Malam ini saya berbicara bagaimana Tuhan membangunkan seorang wanita bagi laki-laki. Dan akhirnya terjadilah ada memiliki pasangan hidup yang disebut Hawa atau perempuan itu. Demikian dengan kita dalam hari-hari hidup kita. Kita dilihat oleh Tuhan tidak mungkin bisa hidup sendiri. Kita harus mencari, saudara harus mencari pasangan hidup untuk mendampingi atau menjadi penyemangat atau satu kelengkapan di dalam membangun sesuatu yang direncanakan dari tujuan Allah bagi kehidupan manusia, yaitu membentuk rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan.
Dalam perjalanan itu, saudara, anak muda dalam mencari, ingin menemukan pasangan, pasti ada penjajakan di sana, ada kerinduan untuk memiliki seorang laki-laki, dia merasa simpati atau kata umum naksir kepada seorang perempuan, tetapi kadang-kadang salah kaprah dalam menentukan sikap. Kita terbawa dengan keadaan-keadaan yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Tuhan, dan akhirnya kita tidak temukan suatu kepastian dalam pilihan kita. Kenapa? Tidak ada Tuhan yang kita libatkan. Tetapi kalau kita ingin menemukan pasangan hidup dalam hidup kita, dan kita membiarkan Tuhan turut ambil andil atau turut bekerja dalam semuanya, pasti kita akan menemukan pendamping hidup yang sangat kita dambakan, saudara-saudara. Lamanya masa penjajakan atau pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk menuju ke jenjang yang lebih baik itu bukan permasalahan. Ada mereka pacaran 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tetapi dalam perjalanan rumah tangga akhirnya jadi goncangan dan saling melupakan. Ya, masing-masing langsung ambil keputusan, kau jalan ke sana, aku jalan ke situ. Dalam arti ternyata pergaulan atau hubungan yang dibangun dalam masa pacaran atau penjajakan masa muda itu tidak menjamin langgengnya satu pernikahan atau rumah tangga. Tetapi yang menjamin berlangsungnya langgengnya rumah tangga yang kita bangun itu adalah standar hidup kita apa. Bagaimana kita menjalani masa penjajakan atau masa pacaran itu. Apa yang kita lakukan di sana? Adakah kita melibatkan Tuhan di dalam masa-masa tersebut ataukah tidak? Ini permasalahannya, saudara. Banyak anak muda menjadi kecewa karena mereka membangun hubungan khusus atau hubungan pribadi antar lawan jenis, antar laki-laki dan perempuan itu karena lebih kecenderungannya adalah kepuasan seks belaka, bukan menemukan kehendak Allah dalam masa penjajakan itu atau masa pacaran itu. Alkitab sendiri berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Dia harus memiliki penolong yang mendampingi dia. Benar. Ternyata tidak baik kalau kita laki-laki ataupun perempuan itu sendiri saja. Dia harus menemukan pasangan hidup. Saya katakan tadi, permasalahan sekarang, cara kita menemukan pasangan hidup kita, ya baik atau tidak, dengan cara Tuhan atau tidak. Ini permasalahannya yang akhirnya jika kita tidak libatkan Tuhan di dalamnya, kita akan menemukan sesuatu yang mengecewakan. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan, dengan kata lain, dalam masa pergaulan kita, masa penjajakan kita, kita tidak melupakan Tuhan di dalamnya, maka kita akan menemukan kepuasan dalam hidup. Tetapi kalau kita cuma pikir masalah seks, kepuasan daging, ya batasan kita hanya sampai di situ. Ya, yang penting saya merasa nikmat dalam pergaulan itu. Yang penting saya merasa puas dalam pergaulan itu tidak menjamin. Tetapi waktu kita melibatkan Tuhan, kita ingat bagaimana Abraham meminta kepada Tuhan untuk anaknya Ishak supaya menemukan pendamping hidup dalam rumah tangga. Dia merencanakan. Dia tidak bilang kepada Eliezer, biar saja di sini carikan pendamping bagi anakku. Tetapi dia bilang, Eliezer mana mesti pulang. Engkau harus pulang. Kau harus pulang ke rumah saudaraku dan temukanlah orang yang tepat menjadi
pendamping anakku. Ini, dan akhirnya Eliezer pergi dan bertemulah dengan pasangan yang ditetapkan oleh Tuhan bagi Ishak. Ini kita harus lihat, saudara. Jadi dalam menentukan pasangan hidup, berwaspadalah, berhati-hatilah, supaya kita menemukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak dikuasai oleh nafsu birahi atau seks atau hanya nafsu kepuasan manusia saja, tetapi kita menemukan arti kehendak Allah di dalam satu hubungan yang kita bangun. Dalam Amos pasal 3 ayat 3 di sana berkata begini. Amos 3 ayat 3, ya. Amos pasal 3 ayatnya yang ketiga bisa diungkapkan seperti ini, saudara, ya. Ayat 3 dia berkata begini, Amos. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya. Ternyata terbangunnya satu hubungan yang baik dalam masa pacaran oleh karena ada perjanjian. Ya. Amos mencatat bahwa tidak mungkin seorang laki-laki dan seorang perempuan akan dapat berjalan bersama jika tidak ada perjanjian. Apa jenis perjanjian yang dibangun oleh kedua orang tersebut di dalam menjalani masa-masa penjajakan mereka? Itu relatif tergantung kedua orang itu. Jika orang itu memiliki hati memuliakan Tuhan, maka dia akan menemukan kehendak Allah dalam masa-masa yang menentukan masih bagi masa depan. Tetapi jika tidak, ya, jika tidak, dia tidak akan menikmati masa-masa yang indah dan masa-masa bahagia di dalam pembangunan rumah, di dalam malikai rumah tangganya ke depan nanti. Sebab itu betapa penting di dalam membangun hubungan ini kita lakukan perjanjian yang sesuai dengan firman Allah. Jika kita lakukan perjanjian sesuai dengan firman Allah, maka kita akan menemukan arti dari Kejadian pasal 3 ayat 18 ini. Ya, ayat 17 ini dia berkata, minta maaf ya. Kejadian pasal 2 ayat 18 ini berfirman Allah, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pasanganmu akan menjadi penolong, bukan perongrong. Ya. Alkitab berkata lebih baik tinggal di atas soto rumah daripada tinggal dengan seorang perempuan cerewet. Ya. Ini buktinya. Ya. Cerewet ini dalam artian tanda kutip. Tidak semua perempuan cerewet itu ya tidak baik tinggal dengan dia. Tidak semua. Sebabnya kalau juga perempuan itu pasif, tidak pernah memberikan masukan, iya saja rumah tangga tidak akan terbangun dengan baik. Yang dimaksud di sini cerewet, yang dimaksud di sini oleh penulis Alkitab ini maksudnya saudara-saudara adalah cerewet yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Cerewet yang tidak memiliki dasar kebenaran. Sebab itu perjanjian di masa muda, masa pacaran itu menentukan engkau membangun rumah tangga yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebab itu milikilah sikap yang tepat pada masa pacaranmu agar supaya engkau menemukan orang yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi pendamping hidup. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 33, ya, kebiasaan yang baik akan menjadi rusak dengan pergaulan yang buruk. Itu artinya begini, saudara.
dalam kita mengambil pasangan hidup, jika kita ya tidak benar-benar mencari orang yang hidupnya baik, yang hidupnya dalam kontrol firman Allah, maka kebiasaan yang baik kita akan menjadi rusak. Sebab itu betapa penting anak muda dalam membangun rumah tangga, dalam membangun masa depan kita dengan pasangan hidup kita. Kita melihat firman Allah. Jadikan itu ukuran. Itu bukan metode zaman dulu yang orang sekarang bilang jadul. Oh bukan. Itu standar hidupmu akan terbangun manakala engkau melibatkan Tuhan dalam jalinan kasihmu dengan teman pergaulan masa mudamu. Akan terbangun dengan baik. Tetapi kalau kau tidak libatkan Tuhan, masa depanmu saya jamin kau tidak akan menemukan pasangan yang tepat. Sebab itu kalau menentukan pasangan, berdoa kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengendalikan engkau. Iya, biarkan Tuhan yang benar-benar menetapkan kehendaknya dalam apa yang engkau rencanakan bagi masa depan. Sebab jika engkau membiarkan Tuhan berkuasa berdaulat dalam kehidupan pribadimu, ke depan engkau akan menemukan hal-hal yang indah. Walaupun kau menghadapi pergumulan tantangan dalam hidup, tetapi Allah turut bekerja dalam semuanya, mendatangkan kebaikan bagi engkau. Malam ini, dalam waktu yang singkat ini, saya mau berkata kepada anak muda, orang tua, tetapkanlah pilihan untuk anakmu atau berbicaralah kepada anakmu tentang masa depannya, supaya dia mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, saya praktikkan kepada anak saya bilang kepada anak saya karena dia seorang laki-laki, cowok ya. Saya bilang kepada dia, kalau kau mau mencari teman hidupmu, hal yang paling penting adalah berdoa, libatkan Tuhan, dan berterus terang dengan orang tua. Membangun hubungan antara anak dengan orang tua akan menyebabkan anak akan terus bertanya kepada orang tua tentang masa depannya dan siapa pendampingnya yang tepat. Dia akan bilang, "Pa, Ma, ini cocok atau tidak?" Dan anak itu terus akan melihat kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya. Satu hal, orang tua jangan paksakan kehendakmu kepada anak-anak. Jangan kau berkata, "Oh jangan dia begini, dia begini." Jangan. Berilah tanggung jawab kepada anak kita. Dan katakanlah kepada anak-anak kita betapa penting membangun komitmen, janji yang tepat, didasarkan kepada firman Allah. Maka ke depan pergaulan masa mudamu, engkau akan menikmati pertolongan dan pembelaan Tuhan. Jadi untuk itu saya berkata kepada kita malam hari ini, jadilah pribadi yang hidup takut kepada Tuhan. Jalanilah hidup masa mudamu. Jangan pisahkan hidupmu di masa mudamu dengan orang tuamu. Tetapi jadikanlah orang tuamu temanmu dalam mengambil suatu keputusan untuk bertanya dan berbicara. Keterbukaan itu penting antara anak dengan orang tua yang didasarkan kepada firman Allah. Maka engkau akan menikmati sesuatu yang indah dalam masa depanmu, dalam membangun rumah tangga dengan perempuan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa anak muda yang mengikuti acara ini menemukan jodoh yang sesuai dengan kehendak Allah dan selalu berserah, bersandar kepada Tuhan pada waktu menetapkan apa yang menjadi keputusanmu pada masa mudamu. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak muda yang menonton akan acara di sosial media ini. Biar Tuhan engkau teguhkan iman mereka. Engkau tetapkan di hati mereka untuk memilih, untuk menetapkan calon pasangan hidup mereka nanti ke depan dan dalam membangun rumah tangga
yang seperti Engkau kehendaki. Hamba berdoa untuk orang-orang tua, berkati mereka supaya mereka menjadi tolak ukur bagi anak-anak mereka dalam membangun rumah tangga, dan mereka eh, turut ambil bagian bagi anak-anak mereka dengan saran dan masukan yang tepat bagi anak-anak mereka, sehingga terjadi percakapan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Hamba berdoa, biarlah anak muda ini, anak-anak muda dan orang tua tidak menjauhkan diri dari gereja atau membaca firman Allah atau melihat kehidupan di dalam kehendak-Mu, sehingga generasi-generasi yang terjadi setelah orang tua, generasi baru benar-benar generasi yang memiliki pemahaman yang benar tentang firman-Mu, dan akhirnya mereka mengalami berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya hamba percaya biarlah ini akan menjadi berarti dan menjadi tolak ukur bagi mereka dalam bangun rumah tangga yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap kami yang mengikuti acara ini, dan biarlah semua dalam pantauan dan kehendak Tuhan semata, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah pertemuan kita di dalam penyampaian firman Allah khusus untuk pergaulan masa muda dalam membangun rumah tangga seperti yang Tuhan kehendaki. Saya percaya anak-anak muda yang hidup takut kepada Tuhan akan menemukan arti kehidupan masa muda, dan dalam pencarian untuk menemukan teman hidup dalam kehidupannya nanti ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akhirnya, Shalom Elohim. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.